Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Larasati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, IAIN Surakarta. Saya berasal dari kelas MBS 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah dasar ekonomi Islam. Mengenai yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam, yang kedua adalah jenis-jenis perbedaan pemahaman ekonomi, yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Di situ saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi, kemudian pengertian Islam, kemudian pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, dan kesimpulannya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Di situ saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pemahaman ekonomi dari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Di situ saya akan menjelaskan mengenai bunyi hukum permintaan dan bunyi hukum penawaran, serta hubungannya dengan Islam. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Jadi tetap terus tonton videonya. Materi yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam bisa kita mulai dari pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan atau sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Maksudnya gimana? Karena ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Sehingga dari produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa itu bisa dijadikan sebuah manajemen rumah tangga untuk mengfleksibelkan atau mengatur segala konsumsi biasanya, seperti itu. Yang kedua adalah pengertian Islam. Pengertian Islam. Islam merupakan agama terakhir yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, Islam sendiri itu mempunyai 3 ajaran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, dan yang terakhir adalah syariah. Apa itu akidah? Akidah adalah berkaitan dengan keimanan. Rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada rasulnya, malaikat. Itu yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam di situ adalah ada syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yaitu akhlak atau moral, yaitu bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai attitude kita, tingkah laku kita, pola perilaku seperti itu. Yang ketiga adalah syariah atau amal, yaitu sebuah perbuatan manusia di mana di dalamnya itu ada berkaitan dengan ibadah dan muamalah, seperti itu. Ibadah sendiri adalah interaksi antar pencipta dengan umatnya. Kemudian muamalah adalah perbuatan umat dengan umatnya. Bisa dikatakan ibadah itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan yang kedua adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Nah, dalam muamalah itu terdapat 2, yaitu hukum dan hubungan politik. Nah, hukum sendiri ada 2, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian hubungan politik. Hubungan politik itu ada 2, yaitu hubungan internal dan hubungan internasional. Hubungan internal itu adalah hubungan antara daerah, antara satu sama lain. Sedangkan hubungan internasional itu hubungan antara negara satu dengan negara yang lain, seperti itu. Dalam hubungan internal sendiri itu terdapat administrasi, ekonomi, dan politik itu sendiri, di mana ekonomi itu terdapat perdagangan, keuangan, dan industri. Jika ketiganya itu digabungkan, maka akan menimbulkan sebuah pembahasan yang banyak sekali, seperti itu. Menuju slide selanjutnya, mengenai syariah atau Islam. Syariah atau Islam merupakan jalan yang harus ditempuh atau garis yang semestinya dilalui, yang di dalamnya diatur mengenai ibadah dan muamalah sendiri. Nah, hukum asal ibadah itu yaitu segala sesuatu yang dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua adalah hukum asal muamalah, yaitu segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam menurut para ahli.
Nah, jadi beberapa para tokoh atau ahli itu menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Yang pertama adalah M. Arkham Khan, yaitu tokoh yang berasal dari India. Beliau menjelaskan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah. Falah di sini artinya adalah kesejahteraan yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Nah, yang kedua adalah Muh Abdul Manan. Beliau menjelaskan mengenai ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama itu tauhid atau keimanan. Yang kedua adalah adil atau keadilan. Yang ketiga adalah nubuah atau kenabian. Yang keempat itu khilafah, dan yang terakhir itu ma'at. Yang pertama yaitu prinsip tauhid atau keimanan. Jadi kita sebagai umat manusia dituntut untuk selalu percaya bahwa seluruh alam semesta ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah prinsip adil atau keadilan. Prinsip adil atau keadilan adalah salah satu misi utama dari arahan Islam. Implikasi dari prinsip ini itu ada 1, pemenuhan kebutuhan pokok manusia, kemudian sumber-sumber pendapatan itu halal atau thayyib. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan dan kekayaan itu merata. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan stabilitas itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip nubuah atau kenabian. Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, jadi di sini sifat-sifat nabi seperti sidik, amanah, tablik, fatonah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus menanamkan sifat-sifat nabi yang baik itu. Yang keempat adalah prinsip khilafah. Manusia adalah khilafah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang dibekali dengan perangkat jasmani dan rohani agar dapat berperan secara aktif dan efektif sebagai khilafahnya. Implikasi dari prinsip ini adalah persaudaraan yang universal, kemudian sumber daya yang amanah, kemudian gaya hidup yang sederhana, dan yang terakhir adalah kebebasan manusia. Nah, menginjak prinsip yang terakhir adalah ma'at atau hasil. Secara harifah ma'at berarti kembali, dan kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap percaya bahwa kita semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut, adapun pengertian secara istilah, yaitu adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pengertian ekonomi Islam. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yaitu seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya akan membahas mengenai perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami. Kemudian yang kedua adalah ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonominya berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi yang proteksionisme seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman kepada ijma' dan qiyas. Sedangkan ekonomi konvensional dasarnya lebih mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat Islam. Seperti itu. Dalam perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu ada perbedaan yang bisa disingkatlah atau singkatan dari perbedaan itu. Yang pertama itu mengenai tujuan. Dalam Islam tujuannya itu adalah mencapai falah.
Falah tadi adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kedua adalah mencapai kesejahteraan, keadilan bagi rakyat. Nah, untuk ekonomi konvensional sendiri tujuannya adalah semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Yang kedua adalah sumber dari ekonomi tersebut. Yang pertama, ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua itu ekonomi konvensional, itu sumbernya itu berdasarkan hal-hal yang bersifat positif ya, pribadilah seperti itu. Yang ketiga, kepemilikan dari ekonomi Islam itu bersumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Nah, yang kemudian selanjutnya itu mengenai keuntungan dari ekonomi Islam itu bagi hasil atau pengambilan keuntungan itu dari persentase pendapatan. Nah, untuk ekonomi konvensional sendiri sistemnya itu seperti bunga. Pengambilan keuntungan itu dari persentase modal. Nah, dari beberapa perbedaan itu ada beberapa perbedaan yang mendasar. Itu yang pertama adalah perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip di sini ekonomi konvensional itu menganut konsep scarcity yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Sedangkan ekonomi Islam merupakan goal-oriented disiplin, yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara atau means mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien, juga mempelajari tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu terletak pada perbedaan mekanisme pasar, di mana ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas yang masa atau setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Kemudian sementara itu ekonomi Islam itu meyakini adanya invisible hand, di mana yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat dipertimbangkan karena untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Perbedaan yang mendasar ketiga itu mengenai perbedaan distribusi kekayaan. Nah, di sini dalam ekonomi konvensional itu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari seberapa banyak modal yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan tidak akan pernah merata karena modal merupakan barang privat yang tidak bisa diregulasi. Kemudian sementara itu pada ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak pada setiap hasil pembangunan itu harus didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Sebagai contoh itu seperti mekanisme zakat, yaitu membantu proses distribusi harta atau kekayaan yang ingin dizakatkan kepada masyarakat untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau kekurangan, sehingga harta yang beredar itu tidak hanya di kalangan orang kaya saja atau orang berada seperti itu. Terakhir, perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu terletak pada perbedaan perolehan keuntungan, di mana ekonomi konvensional itu tidak ada aturan yang mengekang untuk mendapatkan keuntungan itu dari mana. Hal ini diimplikasikan bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi, baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya, itu dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya tersebut. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, itu keuntungan itu hanya bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis, bukan transaksi-transaksi yang bersifat tolong-menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungannya itu dilakukan dengan sistem bagi hasil. Jadi, seberapa persentase yang didapatkan itu dibagi hasil antara pihak gitu. Setelah kita mempelajari mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh ekonomi Islam. Itu ada investasi syariah, musyarakah, yang ketiga ada mudharabah, murabahah,
ijarah, musaqah, dan yang terakhir ada muzara'ah. Yang pertama ada investasi syariah, kemudian ada musyarakah. Musyarakah di sini berarti itu adalah salah satu contoh ekonomi syariah yang kerap kali disandingkan dan dipanggil dengan nama lain, yaitu syarikat, perseroan, serikat, dan syirkah. Kemudian yang ketiga adalah mudarobah. Mudarobah adalah salah satu proses dalam ekonomi syariah yang juga dikenal dengan istilah kirot, di mana makna dari mudarobah adalah sebuah kerjasama antara sang pemilik modal dengan orang yang pandai berjual beli atau berdagang. Kemudian yang keempat adalah murabahah. Murabahah di sini adalah salah satu jenis transaksi jual beli di mana barang yang akan tetap dijual itu pada harga dasar, namun memberikan beragam tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah mudarabah itu ada ijarah. Ijarah adalah istilah yang diperuntukkan untuk proses sewa menyewa, di mana ijarah sendiri bisa diartikan sebagai imbalan gaji atau upah. Yang keempat ada musaqah, dan yang terakhir ada muzara'ah. Setelah membahas macam-macam atau contoh-contoh ekonomi Islam, kemudian menuju slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi antara sosialisme, Islam, dan kapitalis. Itu ada beberapa perbedaannya. Yang pertama ada pada ruhnya. Ruhnya itu pada sosialis itu konflik, kemudian Islam itu kerjasama, dan kapitalis itu persaingan. Yang kedua adanya Tuhan. Dalam sosialis itu tidak ada, dalam Islam itu ada, tapi ada yang mengatur. Kemudian yang ketiga itu kapitalis itu ada, tapi tidak aktif. Nah, perbedaan yang ketiga dalam hubungan ekonomi. Dalam sosialis itu sosialisme proletar, yang dalam Islam itu egalitarianisme, yang pada kapitalis itu individualisme. Nah, yang terakhir perbedaannya itu dalam ruang dan waktu. Dalam sosialis itu duniawi, Islam itu duniawi dan ukhrawi, dan yang pada kapitalis itu duniawi. Selesai sudah kita membahas materi yang kedua mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Selanjutnya kita menginjak materi yang ketiga, itu mengenai permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan sendiri diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, pendapatan, serta periode tertentu. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Yang kedua, penawaran. Penawaran di sini dapat diartikan adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu dengan periode tertentu serta pada tingkatan harga tertentu. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata jual. Dalam ekonomi Islam, penawaran memiliki definisi, yaitu bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan transparan dan terperinci spesifikasinya. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan itu dapat merugikan pihak lain. Pihak lain dalam artian adalah pihak yang mengajukan permintaan barang atau jasa tersebut. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam itu menurut Ibnu Taimiyah itu permintaan sendiri itu sama artinya dengan dalam konvensional lah, diibaratkan seperti konvensional tadi. Jadi sama artinya dalam konteks permintaan gitu. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mengenai permintaan dulu ya. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, di mana jika harga barang itu memiliki harga yang rendah, maka permintaan suatu barang itu akan menjadi tinggi. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Semisal contoh, itu ada barang A dan ada barang B. Jika barang A itu memiliki harga jual yang lebih rendah, maka permintaan itu lebih banyak pada barang A. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan pendapatan per kapita. Nah, tingkatan pendapatan per kapita ini sangat berpengaruh besar pada permintaan. Jika pendapatan per kapita itu tinggi, maka bisa jadi permintaan itu menjadi tinggi. Kemudian selera atau kebiasaan.
Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga sangat berpengaruh. Jika suatu daerah itu memiliki jumlah penduduk yang tinggi, maka otomatis permintaan suatu barang itu akan menjadi tinggi. Nah, yang terakhir adalah usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian dari permintaan itu terdapat macam-macamnya. Itu yang pertama ada permintaan menurut daya beli. Itu ada 3, yaitu 1 permintaan efektif, 2 permintaan potensial, yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan efektif di sini adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial di sini artinya adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, akan tetapi belum melakukan pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, yang terakhir adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua, permintaan menurut subjek pendukungnya. Itu ada 2. Yang pertama permintaan individu, yang kedua adalah permintaan kolektif. Permintaan individu di sini diartikan bahwa permintaan yang dilakukan oleh seseorang itu memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri. Kemudian permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan pada konsumen di pasar. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu ada 4. Yang pertama itu biaya dan teknologi. Yang kedua adalah jumlah penjual. Yang ketiga dugaan tentang masa depan. Dan yang terakhir adalah kondisi alam. Yang pertama biaya dan teknologi. Biaya di sini diartikan yaitu sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang ditetapkan untuk menurunkan biaya produksi. Nah, kemudian jumlah penjual. Jumlah penjual di sini sangat berpengaruh dalam penawaran karena semakin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran. Nah, yang ketiga adalah dugaan tentang masa depan. Nah, faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Yang terakhir adalah kondisi alam. Nah, ini sangat berpengaruh pada proses penawaran, karena apabila kondisi alam tidak mendukung seperti terjadi gempa atau tanah longsor, banjir, itu dapat mempengaruhi perjalanan atau proses penawaran terhadap barang atau jasa. Pada slide ini kita akan membahas mengenai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan di sini berbunyi yaitu suatu barang atau jasa apabila harganya rendah, maka permintaan terhadap suatu barang atau jasa tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika barang tersebut harganya semakin tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan menjadi turun atau rendah. Sebagai contoh, itu ada barang A yang dijual di pasar, itu memiliki harga yang rendah, maka permintaan dari barang tersebut akan semakin tinggi karena dengan tergiurnya harga yang rendah. Kemudian bunyi hukum penawaran, itu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawarannya. Seperti contoh, ada sebuah barang yang dijual di pasaran dengan harga yang tinggi, maka penawarnya itu juga tinggi, karena supaya barang yang dijual itu segera laku, dan sebaliknya seperti itu. Ini adalah slide terakhir yang membahas tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Itu menjelaskan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam pada dasarnya segala bentuk suatu kegiatan ekonomi itu harus kembali kepada sejarah pencipta manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah filsyah dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diinginkan. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Islam. Sumber penerimaannya itu berasal dari zakat, wakaf, nawaib, kemudian zakyah dan kharaj. Dan dalam pengeluaran Islam selama masa pemerintahan Rasulullah secara sistematis
digunakan untuk hal-hal tertentu, yaitu primer dan sekunder. Pengertian kebijakan fiskal dalam Islam itu yaitu suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian ini adalah untuk tercapainya kesejahteraan yang dihidupkan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Kemudian, pada slide berikutnya itu membahas tentang kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Alokasi ini digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara. Kemudian distribusi itu untuk menyangkut bagaimana kebijakan negara untuk mengelola pengeluaran untuk menciptakan sebuah distribusi. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Nah, pada slide terakhir ini membahas tentang formulasi kebijakan fiskal Islam di era modern. Kebijakan tidak hanya menaruh pada perhatian pendapatan dan pembelanjaan negara, tetapi juga pada pilihan berbagai instrumen kebijakan perpajakan dan pola pembelajaran negara. Mungkin itu saja materi mengenai mata kuliah dasar ekonomi Islam tentang 4 materi tersebut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.